Everybody wants some. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Sean Wiz, got this bitch jumping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu ala asyrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Perkenalkan, nama saya Arif Setiawan dengan NIM 221230006. Pada kesempatan kali ini untuk memenuhi tugas kuliah atau UAS semester 5 ini dengan matkul ekonomi teknik dengan dosen pengampu Ibu Ranti Mustika Putri MT, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan menganalisis mengenai studi kelayakan ekonomi pengembangan Bandara Udara Internasional Minangkabau BIM, yang mana disusun oleh Yini Raja Ratnam, Haryanto Harja Saputra, dan Monty Giriana. Pendahuluannya, ketika pertumbuhan dan kargo di Sumatera Barat meningkat dengan bantuan pemerintah Jepang pada tahun 1980 sampai 1981, Japan for International Cooperation Agency melakukan studi perbandingan antara pengembangan Bandara Tabing dengan dibangunnya bandara baru. Laporan hasil studi tahun 1986 menyatakan bahwa setelah dikaji kembali, pengembangan Bandara Tabing itu sangat terbatas sehingga diputuskan memindahkan bandara ke Taping. Setelah studi ini lalu terjadi kevakuman selama beberapa tahun, baru pada tahun 1992 International Civil Aviation Organization menegaskan kembali bahwa rencana pembangunan ini bisa dilanjutkan kembali, namun akibat terjadinya krisis moneter pada tahun 1997, pembangunan bandara baru ini tertunda hingga tahun 2002 dan baru selesai pada bulan Februari 2005. Dengan demikian, sejak BIM beroperasi 22 Juli 2005 lalu hingga kini, proyeksi volume penumpang sudah jauh melampaui kapasitas normal. Pembangunan BIM semula diperuntukkan bagi kapasitas tahunan 817.000 penumpang domestik dan 43.000 penumpang internasional, 9.920 ton kargo domestik dan 680 ton kargo internasional. Namun kenyataannya pada akhir tahun 2004 diketahui pertumbuhan penumpang di Padang adalah sebanyak 1,2 juta penumpang, dan hingga bulan Agustus 2005 ini pertumbuhan mencapai 1,4 juta penumpang. Seiring dengan pertumbuhan arus penumpang, arus bongkar muat kargo juga melonjak di luar dugaan. Tahun 2003 dan 2004 diperkirakan sekitar 34.000 kg, naik melebihi proyeksi menjadi 51.000 kg dan mencapai 162 kg pada November 2004. Hal ini bisa dilihat di http Kompas.com 2005. Jelas tempat penampungan juga tidak bisa lagi mengakomodasi jumlah volume kenaikannya tersebut. Apalagi sekarang potensi wilayah sumber akan ekspor ikan tuna, hasil hutan dan hasil tambang sudah makin digalakkan. Demikian pula potensi pariwisatanya semakin digencarkan. Analisis biaya produksi. A. Rincian biaya produksi untuk produk atau layanan di BIM. Biaya produksi di BIM meliputi 1. Biaya operasional, gaji pegawai dan tunjangan meningkat 10% per tahun, perbaikan dan perawatan fasilitas, utilitas listrik, air, dan lain-lain, material dan peralatan seperti airframe, terminal, dan fasilitas pendukung, administrasi umum. Yang kedua, biaya variabel berdasarkan pertumbuhan penumpang dan kargo pelayanan pesawat. Landing fees sebesar USD 152 movement domestik, USD 1127 movement internasional. Broadcast USD 200 movement domestik dan USD 800 movement internasional. Pelayanan penumpang USD 2,78 orang domestik, USD 8,33 orang internasional.
Adapun pelayanan kargo sebesar USD 0,033 kg domestik, USD 0,055 kg internasional. Analisis biaya produksi B menghitung biaya variabel, biaya tetap, dan margin, di mana biaya tetap gaji pegawai, perawatan infrastruktur, dan administrasi. Biaya variabelnya bergantung pada jumlah penumpang, pesawat, dan kargo yang dilayani. Untuk margin keuntungan, margin dihitung dari pendapatan aeronamika dan non-aeronamika dikurangi biaya total. Asumsi pertumbuhan pendapatan aeronamika sebesar 10% tiap 3 tahun. Pendapatan non-aeronamika meningkat 5% per tahun. Analisis investasi dan pengembangan. A. Proyeksi arus kas untuk investasi dan pengembangan BIM. Proyeksi arus kas meliputi pendapatan aeronautika, pendapatan pesawat, penumpang kargo, non-aeronautika, warehouse, dan jasa lainnya. Pengeluaran, biaya operasional tetap dan variabel, investasi awal dan pengembangan sesuai skema 1 dan 2. Proyeksi berdasarkan pertumbuhan penumpang, skenario optimis dan pesimis, dan asumsi peningkatan pendapatan setiap 3 tahun. Berikutnya adalah analisis investasi dan pengembangan. B. Hitung NPF, PCR, IRR, dan BIP, yang mana satu NPF-nya yaitu Net Present Value, menghitung selisih antara arus kas masuk dan keluar dengan tingkat diskon bunga pinjaman misal 12%, di mana proyek layanan jika NPF 0 USD 1.802 pada bunga 12%. 2. BCR, Benefit Cost Return, di mana BCR dihitung dari total manfaat dibagi total biaya, di mana proyek layanan jika BCR 1 BCR sama dengan 1,03 pada bunga 12%. Yang ketiga, IRR, International Rate of Return, tingkat pengembalian internasional dihitung dari arus kas proyek. IRR MRR 15% menunjukkan proyek layak pada bunga 12%. IRR sama dengan 27,63%. Yang keempat, BEP, Break Even Point, menghitung titik impas antara biaya dan pendapatan. Pada bunga 12%, payback-nya period sama dengan 13 tahun, lebih pendek daripada umur proyek 20 tahun. Kesimpulan dan rekomendasi yang bisa saya berikan, yang mana kesimpulan dari analisis kelayakan. BIM layak untuk dikembangkan berdasarkan indikator kelayakan ekonomi dan finansial, di mana NPV lebih dari 0, BCR lebih dari 1, IRR lebih dari MRR 15%, dan payback periodnya kurang dari umur proyek, di mana pertumbuhan penumpang dan kargo mendukung investasi pengembangan. B. Untuk rekomendasi, proyek pengembangan BIM layak dilakukan untuk memenuhi kebutuhan kapasitas dan peningkatan potensi ekonomi Sumatera Barat, di mana prioritas skema 1, investasi lebih cepat selesai untuk mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah. Gunakan pinjaman lunak luar negeri dengan bunga rendah dan tenor panjang, skema LA dan LLA, yang mana optimal pendapatan non-aeronamika untuk mendukung pendapatan operasional. Mungkin sekian yang bisa saya paparkan. Semoga teman-teman bisa memahaminya, dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.